Kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut sebagai tragedy of the commons, atau tragedi orang kebanyakan, atau karena ada suatu barang yang tidak dimiliki oleh seorang pribadi. Jadi ada barang publik yang bisa dipakai siapapun. Nah, dalam kasus ini nanti kita akan melihat bahwa commons yang kita maksud ini adalah danau. Jadi gambar yang di tengah itu adalah gambar danau, sementara yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah kolam milik peternak ikan gitu. Peternak ikan yang pertama disebut sebagai Bapak Ali, punya Pak Ali, yang kedua punyanya Pak Budi gitu. Nah, sementara yang di tengah adalah danau yang bisa dipakai oleh siapapun gitu. Para peternak ini bisa memancing ikan di kolam mereka sendiri atau di kolam yang milik bersama di danau gitu. Dan karena danau ini miliknya umum, jadi mereka bisa memancing tanpa perlu izin, tanpa perlu ada urusan dengan pihak yang lain gitu. Tidak. Jadi mereka tinggal datang ke kolam, bawa pancing, mereka bisa mancing. Nah, awalnya Pak Ali misalkan dia memancing hanya pada satu hari tertentu gitu kan. Kemudian Pak Budi ngelihat, wah, saya juga bisa nih mancing di danau, lebih murah gitu kan daripada saya mancing di tempat saya sendiri gitu kan. Terus dia melihat bahwa mereka kemudian akan terus menerus bersaing, karena mereka terus melihat bahwa mereka lebih untung memancing di danau di tempat yang umum daripada mereka menggunakan sumber daya yang mereka punya sendiri gitu di kolam mereka masing-masing. Nah, akibatnya kedua peternak ikan ini menghabiskan banyak sumber dayanya, menghabiskan banyak pancing, menggunakan banyak kapal misalnya, untuk memancing di danau yang luasnya terbatas gitu. Nah, tentu konsekuensi dari apa yang disebut sebagai overfishing ini adalah ikannya habis gitu kan. Kita juga bisa menganalogikan kisah dari para peternak ikan ini dalam hal yang lain. Misalnya ada peternak sapi misalnya itu kan, yang mereka beberapa peternak ini mereka punya farm sendiri, mereka punya ladang sendiri, tapi kemudian di sekitar peternakan mereka ada ladang rumput bersama yang bisa dipakai siapapun gitu. Nah, masalahnya kan ladang rumput ini sama seperti kolam tadi, seperti danau tadi, dia ada terbatas jumlahnya, luasnya, dan tentu saja makin sering, makin banyak sapi yang merumput di situ, maka akan makin habis rumputnya. Nah, kita bisa menggambarkan fenomena tragedy of the commons ini dalam bentuk grafik, di mana dalam grafik ini sumbu X atau sumbu horizontal ini adalah jumlah ikan yang dipanen, sementara dalam sumbu vertikalnya adalah nilai dalam rupiah misalnya. Kemudian kita bisa menggambarkan bahwa pada awalnya jumlah ikan yang dipanen banyak gitu kan, kemudian menghasilkan pendapatan yang tinggi, tapi kemudian ikan yang dipanen akan turun karena stok ikan yang semakin menurun karena danau yang terbatas luasnya dan biota yang di dalamnya juga terbatas. Maka kemudian kurva total pendapatan ini berbentuk seperti U terbalik. Lalu kita kemudian bisa menggambarkan pula kurva ongkos produksi per ongkos memanen per ikan gitu, yang kita asumsikan berbentuk linear. Jadi makin banyak ikan, makin tinggi ongkosnya. Nah, titik perpotongan antara total ongkos memancing per ikan ini dengan total pendapatan mencerminkan tragedy of the commons yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya seperti bercerita, maka di sini kita bisa membuktikan dalam bentuk grafik. Titik A ini adalah titik yang tidak optimal karena kita bisa memanen dalam jumlah yang lebih sedikit, misalnya di poin B, di mana jumlah ikan yang dipanen lebih sedikit, namun kita bisa mendapatkan laba yang positif, profit kita positif gitu di poin B. Untuk mencapai poin B ini diperlukan hak milik atau property rights agar berubah. Misalkan izin yang diberikan hanya kepada sejumlah peternak ikan tertentu gitu. Jadi hanya orang-orang yang punya izin untuk peternak ikan untuk kemudian memancing di danau itu yang diperbolehkan untuk memancing. Nah, ini
dalam praktisnya biasanya orang-orang menyarankan dalam bentuk privatisasi gitu kan. Jadi suatu danau yang dulunya milik umum, milik bersama, kemudian diprivatisasi biar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang hanya punya izin. Namun kemudian ini menjadi masalah tersendiri sampai kemudian, dan ini diformulasikan oleh seorang pemenang Nobel Ekonomi tahun 2009 yang bernama Elinor Ostrom, yang dia meneliti bahwa sebenarnya ada suatu sistem yang kompleks yang ada di Tragedy of the Calmers ini. Jadi analisis yang dia berikan lebih dari sekedar melihat contoh-contoh yang simpel yang sudah kita lihat sebelumnya. Beberapa karakteristik dari kompleks sistem yang diajukan oleh Elinor Ostrom ini, misalnya pertama adalah keragaman dalam hal kelembagaan. Jadi misalkan tadi isu privatisasi tidak bisa dengan gampang digeneralisir ke berbagai negara, misalnya dalam banyak kasus, karena di dunia ini ada banyak begitu kompleks sistem yang ada, berbagai lembaga yang ada, dan pada umumnya lembaga-lembaga itu sistemnya agak fragile. Jadi jika ada banyak perubahan, maka biasanya sistem yang sudah lama terbangun itu akan kemudian rusak. Yang kedua, bahwa ada kearifan lokal. Jadi ditemukan oleh Ostrom bahwa ada beberapa komunitas di dunia yang mereka sudah melakukan apa yang tadi di posisi di poin B tadi. Jadi mereka tidak perlu diatur, tidak perlu mendapatkan izin. Mereka sudah bisa memanage sumber daya yang mereka ada tanpa perlu adanya campur tangan pemerintah. Kemudian unsur terakhir yang paling penting mungkin di sini adalah kepercayaan atau trust. Jadi jika saya percaya bahwa peternak ikan yang ada di sebagai tetangga saya tidak akan memancing berlebihan, maka karena saya percaya sama dia, maka saya juga tidak akan memancing berlebihan juga gitu. Jadi dalam suatu kearifan lokal yang ada seperti itu, kepercayaan itu sangat berfungsi krusial, sangat penting.